era industrialisasi itu dua variabel yang ingin dicapai. Satu, terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. Dua kok variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi itu memiliki efek ekonomi bagi kaum tradisi? Apa itu? Siklus ekonominya pasti. Setiap manusia punya kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu pasti pertanian. Kaum tradisi memegang teguh prinsip-prinsip pertanian. Prinsip pertanian yang dipegang oleh kaum tradisi, prinsip pertanian apa? Prinsip pertanian multi efek ekonomi, yaitu pertanian yang melahirkan siklus ekosistem ekonomi hijau itu, yaitu pertanian berbasis organik yang melahirkan peternakan, perikanan. Peternakan dan perikanan plus air itu adalah energi baru dan terbarukan. Ilmu ekonominya ke sana loh larinya. Nah, ini sehingga tidak eksploitatif. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan bahan pertanian yang murah tapi berkualitas. Kenapa murah dan kualitas? Karena petaninya tidak menggunakan pupuk, petaninya tidak menggunakan pestisida, petaninya juga menggunakan teknologi tepat guna yang diproduksi oleh mahasiswa, yang dia bisa memperolehnya dengan murah. Efek ekonomi. Nah, di sini bahan baku produksinya menjadi murah, konsumsi industrinya murah dan berkualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah lahir siklus ekosistem ekonomi. Sungainya jernih, pasarnya rapi, transportasi publiknya berbasis hijau, murah, tidak eksploitatif. Kemudian alam-alamnya terjaga dan terpelihara, tidak ada kemacetan. Maka pergi ke kawasan industri adalah pergi piknik, tidak ada stres. Naik kereta, keretanya menyusuri areal-areal transportasi publik yang indah. Siapa yang meletakkan prinsip dasar perkereta-apian? Belanda. Sangat baik sistemnya saya lihat. Terus kemudian sepanjang jalan melihat gedung-gedung dan areal pesawahan yang tertata serta rumah-rumah petani yang terpelihara. Pandangan mata manusia sepanjang memandang adalah hamparan hijau yang melahirkan energi baru bagi orang yang masuk kantor. Masuk kantor lepas depresi, sehingga karyawan perusahaan, kemudian pegawai negeri, TNI dan Polri tidak perlu piknik, karena pergi ke kantor sama dengan piknik. Kan ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu negara mengut pajak. Setelah negara mengut pajak, dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah desa. Dikelolanya bagaimana? Uang pajaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan, kebutuhan menengah pembangunan, dan kebutuhan jangka panjang pembangunan. Sehingga setiap uang rupiah yang dikeluarkan oleh dana negara itu adalah investasi bagi manusia, investasi infrastruktur, dan investasi ekonomi. Sehingga tidak ada pembangunan yang berulang. Semuanya bernilai, punya multiplier effect. Kalau sudah seperti itu, Indonesia itu negeri yang terbuka, Jawa Barat, memadukan dua hal. Sistem kapitalisme berbasis harmoni dan humanis. Kotanya tumbuh masyarakat industri, desanya tertata dan terpelihara, dua-duanya kita punya, yang tidak dimiliki negara lain. Dan Jawa Barat itu punya dua-duanya. Inilah perspektif kemahasiswaan, inilah perspektif kepemimpinan. Dan inilah kita belajar pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita sudah serba punya. Kenapa saya ngajarin belajar pada diri kita? Bukankah kita pernah menjadi bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan logam?
Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan teknologi batu dengan sistem pembangunan berundak? Perlu jawaban apa lagi? Bukankah bangsa kita sudah membangun sistem pertanian, pengelolaan sawah yang sangat efektif dan artistik? Kalau seperti itu, apa yang harus diperbaiki diri kita? Ada dua hal. Satu, kembali mempelajari tentang sejarah peradaban bangsanya. Dua, mengembangkan teknologi kekinian dan untuk masa depan. Dan yang ketiga paling utama, efisien. Karena tidak ada kemajuan tanpa efisien. Efisiensi bisa lahir dan tumbuh dengan apa? Transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Mah Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa yang susah tidur? Siapa yang jajan terus? Ayo, siapa yang main HP terus? Ayo, siapa yang melawan sama mama dan papahnya? Nanti Pak Gubernur datang ya. Nanti dibawa ke barak. Dulu nggak ada gubernur dikenal sama anak umur 3 tahun. Hari ini gubernur sampai ngurus pada anak mau tidur. Dibikin sistemnya kalau anak lagi nangis langsung dibuka. Nih Pak Dedi ini ngomong.
Langsung saya ngomong, hei anak-anakku, itu kalau diefektifkan, itu kalau diduitkan, itu dulu sosialisasi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, lewat gerakan PKK, pertemuan berapa puluh kali, itu jilid berapa jilid, itu berapa miliar yang dibutuhkan. Sekarang gratis. Hei, siapa mahasiswa yang dari rumahnya suruh bayar uang kuliah tapi dipakai pacaran? Ayo, siapa mahasiswa yang nongkrong di kafenya berjam-jam, berhari-hari, tapi uang kuliahnya nunggak? Ayo, siapa mahasiswa yang mobilnya baru, motornya baru, tapi uang kuliahnya nggak bayar? Ayo, siapa mahasiswa yang kalau ingin dapat nilai bagus deketin dosennya, pura-pura baik, sering berkunjung ke rumahnya bawa makanan? Boleh enggak? Ya boleh saja. Iyalah, jadi ya emang kita ini tergantung memanfaatkan situasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya, hari ini diundang ke sini. Ya, saya ceritanya itu saja buat mahasiswa. Proses komunikasi publiknya itu saja, ideologinya itu saja. Jadi saya nggak akan mau ngambil filsafat yang kejauhan dari Prancis, dari Jerman. Wah, kenapa Aki Udin juga dari dulu sudah seperti itu. Terakhir, apa yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan di Indonesia itu tidak tumbuh dan berkembang menjadi rujukan pengetahuan? Problemnya satu, karena orang Sunda, orang Indonesia itu ikhlas. Ikhlas. Cing caring cing page kancing set saring set page iket, itu pengetahuan. Siapa yang nulis? Cerita Lutung Kasarung itu pengetahuan, itu novel. Siapa yang nulis? Cerita Si Kabayan siapa yang nulis? Seluruh pengetahuan yang sangat luas itu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas. Nah, bangsa kita itu diajarin untuk hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia miliki. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia ucapkan.